Kami Java Football, kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas supporter versus pelatih. Nah, bagaimana ceritanya kok supporter bisa versus pelatih ini? Oke, kita saksikan saja bersama ceritanya. Siapa supporternya, siapa pelatihnya. Oke, yang pertama-tama saya akan membahas, kita pernah membahas konten tentang supporter mengkritik pemain ya. Ini juga hampir mirip sebenarnya. Supporter juga mengkritik pemain, tetapi mengkritik pelatih, tetapi agak ekstrim sih masuknya. Nah, kenapa kok agak ekstrim ya? Kadang itu pelatih ya mental, dan ada juga supporternya yang temperamental juga. Nah, jadinya ekstrim menurut pandanganku. Nah, mengkritik pelatih ini sebenarnya hal biasa ya di ranah sepak bola luar negeri. Ini hal biasa ketika supporter itu mengkritik strategi pelatih, mengkritik permainan pelatih, mengkritik ya kenapa ini tidak dimainkan, itu sebenarnya sudah hal biasa kalau di luar sana. Nah, mungkin di Indonesia ini sangat sekali ya ketika pelatih itu mendapat kritikan ataupun pemain mendapat kritikan, itu sangat jarang sekali dilakukan oleh supporter Indonesia. Kebanyakan itu masih banyak menuntut manajemen. Padahal kan sebenarnya pelatih dan pemain itu juga ikut ambil adil ketika di stadion kan. Ketika tim kalahan gitu kan, bukan hanya salah manajemen, tetapi juga pelatih dan pemain di lapangan juga. Kenapa tidak bisa memenangkan pertandingan saat bertanding? Nah, atau mungkin mereka tidak dengan hati. Oke, yang pertama ini ada supporter dari mana, klub dari mana, Cuk? Dan pelatihnya apa? Yang pertama ini dari Persib Bandung ya. Nah, ini tragedi yang sangat ekstrim ya. Terjadi tahun 2018 atau awal 2018. Saat itu Persib Bandung dilatih oleh Radovic yang juga merupakan mantan pemainnya sendiri dan legend lah di Bandung ini. Nah, saat itu Piala Presiden, kekecewaan bobotoh memuncak ya. Saat itu Persib juga kalah, dan yang ini ekstrim, Radovic dipukul oleh supporter Persib Bandung karena saking kecewanya bobotoh terhadap penampilan Persib. Nah, yang jadi problem ini kan sampai memukul nih. Mungkin jarang ya supporter memukul pelatih di Indonesia. Kalau cyber sih udah umum, tapi kalau sampai memukul ya ini. Ya, betul sekali. Kalau kejadian memukul sebenarnya menurut pandanganku juga kurang bagus ya. Ya gimana ya? Cukup diberi kritikan saja ataupun di apa ya itu di cyber lah, ataupun dikasih tekanan, pressure. Nah, pelatih itu perlu dikasih tekanan aja. Kalau nggak mampu bahwa tim ini ya silahkan mundur gitu. Kalau sampai dipukul sebenarnya itu sudah masuk ke ekstrim sekali, ataupun ya ada undang-undangnya lah. Nanti kan kasihan supporter juga kalau sampai kena kasus ke polisi gitu kan, juga nanti kasihan. Sebaiknya kita masih berlindung pada undang-undang yang ada di Indonesia ini. Nah, jangan terlalu ekstrim ketika meniru supporter luar. Mungkin seperti itu hal biasa ya dilakukan, tapi kalau di sini sebaiknya jangan. Nah, kalian akan musuh negara nanti. Nah, kritik dari supporter bobotoh ini juga sebenarnya bagus. Mereka berani mengkritik pelatih ya. Berarti mereka itu mengamati ketika oh ini yang jelek ini bukan pemainnya tapi pelatihnya. Lah, itu sebenarnya bagus. Sebenarnya harusnya itu supporter di Indonesia harusnya seperti itu. Mengamati kinerja, yang jelek itu apanya, manajemennya, pelatihnya, atau pemainnya. Soalnya itu kan ada 3 faktor juga di dalam permainan sepak bola. Gak hanya melulu soal manajemen yang jelek. Nah, gitu. Itu yang pertama ada dari bobotoh Persib Bandung. Terus lanjut lagi nih, Cuk. Yang kedua ini ada supporter dan pelatih siapa? Nah, ini supporter Barito Putra. Saat itu kejadian tahun 2019, 3 kali kekalahan di awal musim. Barito itu membuat supporter sangat kecewa. Saat itu terjadi di Stadion Patriot Bekasi. Supporter Barito yang away ke Bekasi saat itu sangat marah kepada klub, kepada pemain, kepada pelatih, dan terjadilah konflik atau cekcok. Nah, supporter Barito dari tribun meneriaki Jackson. Nah, Jackson saat itu juga kayaknya nggak terima dengan
kritikan tajam supporter ya, terjadi konflik dan caci maki lah istilahnya. Nah, ketika setelah kejadian itu pengurus Barito tahu dan akhirnya Jackson diberhentikan dari jabatan kepelatihan. Lah, mungkin seperti itu saja. Itu sebenarnya pengurus sudah memperhatikan ya. Ketika supporter itu tidak suka dengan ini itu sudah pasti pengurus itu juga akan memperhatikan itu. Nah, karena ya kita itu kan sebagai penonton itu ya sebaiknya kan kita kan adalah apa ya? Raja lah, ibaratnya kita kan menghidupi tim dengan cara membeli tiket, datang ke stadion, memberi brand-brand ori klub. Nah, kita kan juga berhak atau memberi kritikan bahwa ini jelek, ini buruk. Wong kita itu sebagai pengamat ya, penonton itu kan sebagai pengamat, bukan hanya kok datang di stadion terus joget pulang gitu kan, juga tidak. Kita kan juga tahu tuh tim itu menang atau kalah kan juga kita paham. Nah, ketika tim kita itu kalahan ataupun jarang menang di stadion ya sebaiknya kita evaluasi diri. Saya lihat di tim-tim Indonesia itu sebenarnya nggak melulu soal salah manajemen sih sebenarnya. Ya memang manajemen itu tetap salah, tapi kan ada faktor-faktor lain yang membuat tim tersebut itu kalahan gitu loh. Seperti contohnya itu kan permainan tim, pemain sendiri itu kualitasnya kurang bagus, ataupun pelatihnya juga kurang bagus, ataupun ya pemainnya sendiri itu pun ya gimana ya, nggak cocok sama permainan. Itu kan banyak faktor sebenarnya kalau tim kalahan itu. Sebaiknya Indonesia ya segera terbuka lah, supporter Indonesia ini, bahwa tidak melulu soal manajemen ini. Oke, itu dari yang kedua ada Barito Putra dengan supporter dengan versus pelatihnya tadi Jackson. Nah, sekarang lanjut lagi yang ketiga, ini ada pelatih dan supporter mana tuh yang bercekcok atau bertingkai. Nah, ini terjadi tahun 2017 saat Liga 2 antara Bonek Mania dan pelatih Persebaya. Pelatih Persebaya saat itu adalah Iwan Setiawan. Wah, siapa sih yang nggak tahu Iwan Setiawan? Ini kan sering pelatih yang ya kontroversial lah. Nah, itu saat melawan Martapura away dengan Martapura. Ketika Persebaya pulang dari Martapura dan saat itu juga kalah, Bonek ini marah besar dan mencegat bus lah untuk memberikan kritikan kepada pelatih dan pemain. Tapi masalahnya di situ, ketika Bonek mengkritik pelatih yaitu Iwan Setiawan. Nah, Iwan Setiawan ini nggak terima dan akhirnya melayangkan jari tengah kepada Bonek Mania. Ini kan pelatih yang menurut saya nggak sopan sekali ya. Supporter itu ada raja, tapi kan pelatih ini malah nantang supporter. Nah, ini yang bikin Bonek ini marah besar sama Iwan Setiawan. Ya betul sekali. Kalau ini sudah masuk ke temperamental ya pelatih ini ya, tidak terima kritikan. Ini tipe-tipe pelatih yang kurang bagus sebenarnya diterapkan di Indonesia ini. Ya pelatih itu harusnya itu menerima kritikan lah. Wow. Ya bener, pelatih itu sudah punya lisensi, tapi kan sepunya-punyanya lisensi kan, tapi harus terima akan kritikan toh. Masa iya pelatih itu nggak mau dikritik lah, terus kapan berkembangnya lah kan gitu. Sebagai supporter itu kita juga tidak kok menuntut anak-anak itu juga tidak. Kita kan juga ingin timnya itu terbaik ya. Semua juga ingin menjadi tim itu baik. Nah, Bonek sendiri ini menurut pandanganku sudah paket komplit ya. Bonek ini pernah mengkritik pemainnya, bahkan meneriaki pemainnya itu kalau tidak dengan hati nggak usah bermain di Persebaya. Woy. Dan ini juga mengkritisi pelatihnya. Lalu juga Bonek pernah juga mengkritisi manajemennya sendiri. Woy. Kalau menurut pendapatku Persebaya ini sudah paket komplit. Mungkin ya tinggal tergantung dari manajemen, pelatih, pemainnya sendiri ya. Buah hasilnya sebenarnya sudah ada, Persebaya itu peringkat 2. Nah, tapi kan waktu kayak gini kan masih pandemi ini kan juga repot sebenarnya. Saya juga ingin melihat Persebaya itu tampil di AFC sebenarnya lo ya. Tapi kan sayangnya ya masih pandemi seperti ini. Ya, kritik pelatih itu boleh banget. Ketika klub kalah itu boleh banget, tapi ya ada batasannya. Supporter itu mengkritik pelatih ketika
timnya itu kalah, tapi mohonlah jangan intervensi untuk urusan strategi pemilihan, untuk pemain siapa yang dimasukkan, siapa yang cadangan, itu mutlak ke pelatih. Kita sebagai supporter cuma mengkritisi ketika tim kalah, tapi tidak mengintervensi secara mendalam. Itu ya menurut saya tidak boleh sih dilakukan supporter. Ya betul sekali, kalau intervensi soal strategi dan soal pemain siapa yang dimainkan sebenarnya itu kita serahkan hak sepenuhnya ke pelatih, karena pelatih kan punya lisensi. Kita kan ada batasannya kalau mengkritik itu. Kalau kritik itu ya kritik yang normal-normal aja. Ketika kalahan, kok kalah nih biar menang baju kelompok kalahan terus kalahan hobi. Nah seperti itu sebenarnya boleh, ataupun kita bisa berdiskusi dengan pelatih, ki kok kalah nih piye, opo strategimu, opo ora jalan, opo gimana lah gituan. Problemnya itu biar semua tahu, biar bisa di-sharing itu pelatihnya itu apa problemnya. Nah biasanya itu berbicara dengan pelatih, pemain, manajemen, itu sangat penting sekali komunikasi dengan 3 elemen tersebut supporter itu. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang supporter vs pelatih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.